Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kak sekalian. Wah, sudah bergabung ini Kak Adriati dan Kak Widya Ningsih. Oke, hari ini sesuai janji hari ini saya akan membahas lagi terkait materi pedagogik ya. Untuk PR-PR-nya mungkin silakan disiapkan, nanti akan kita bahas selanjutnya. Tapi sebelumnya hari ini saya akan membahas terkait teori-teori belajar beserta proses pelaksanaan pembelajaran, baik itu teknik gitu ya atau strategi dan sebagainya. Oke, langsung saja karena waktu sudah menunjukkan tepat pukul setengah empat. Kita mulai saja dari yang pertama. Oke, sambil menunggu yang lainnya ikut bergabung, nanti apabila yang sudah tertinggal bisa mengikuti lewat video rekaman yang sudah kita share. Oke. Oke, hari ini kita akan belajar terkait teori-teori belajar. Meskipun kemarin juga sudah ditampilkan ya terkait soal-soal terkait teori-teori belajar sebagai prolog saja. Hari ini juga kita bahas satu persatu lebih mendetail, gitu ya. Teori-teori belajar yang pertama adalah teori behaviorisme, gitu ya. Teori belajar behaviorisme. Apa itu behaviorisme? Merupakan satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Ada juga yang mengatakan bahwa behaviorisme ini tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat dan minat gitu ya, dan perasaan individu dalam suatu belajar gitu ya. Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks-refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Kebanyakan dari kita langsung ya kalau teori belajar itu kalau misalkan behaviorisme itu identik dengan pembiasaan. Begitu ya. Nah, untuk kemarin juga sudah kita share ya di grup. Mungkin kakak kalau sudah baca otomatis nanti bisa mengerjakan PR yang kemarin kita share ya. Nah, teori-teori belajar yang behaviorisme di sini ada beberapa penganut teori behaviorisme. Yang pertama itu ada Pavlov ya. Pavlov itu menjelaskan dengan memberikan rangsangan atau hadiah. Nah, kemarin itu ya ada ya rangsangan atau hadiah kepada anak. Jadi terbiasa gitu ya belajar teori pengkondisian klasik. Nah, Pavlov ini juga mengatakan mengeluarkan dengan teori pengkondisian klasik, yaitu terbagi menjadi 4 proses. Yang pertama ada akuasisi, eliminasi, generalisasi, dan terakhir adalah diskriminasi. Lalu yang kedua ada koneksionisme. Nah, menurut Thorndike gitu ya. Di sini Thorndike mengemukakan bahwa belajar itu ada hubungan stimulus dan respon. Kita ingatnya biasanya kalau behaviorisme ada stimulus dan respon. Dan ini ternyata dikategorikan lagi. Nah, stimulus dan respon ini adalah menurut Thorndike gitu ya, yaitu tentang teori koneksionisme. Nah, di sini ada beberapa hukum. Yang pertama ada hukum kesiapan atau law of fitness, lalu ada hukum latihan, law of exercise, dan hukum akibat atau law of effect. Ini kemarin juga ada beberapa soal yang sudah menyangkut ini. Nanti juga ada ya. Lalu ada menurut Skinner. Nah, Skinner ini juga ikut juga dalam aliran behaviorisme. Nah, Skinner ini mengatakan bahwa unsur terpenting dalam belajar adalah ini penguatan. Ingat ya, maksudnya adalah pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus akan semakin kuat apabila diberi dengan penguatan. Nah, Skinner ini memberikan penguatan ini menjadi 2, yaitu ada penguatan positif juga berupa hadiah gitu ya. Oh, anaknya benar nih, nilainya 100, lalu dikasih, oke, yang nilai 100 besok diberi tepuk tangan satu kelas gitu ya, lalu maksudnya diberi hadiah gitu ya.
Lalu ada penguatan negatif, misalkan ada yang tidak mengerjakan PR, maka PR-nya ditambah menjadi 2 kali lipat atau hukuman gitu ya. Tentunya hukuman-hukuman yang mendidik. Nah, ini menurut teori pengkondisian operan oleh Skinner. Ada penguatan positif, ada penguatan negatif. Lalu yang selanjutnya adalah teori pembiasaan asosiasi dekat menurut Guthrie ya. Di sini teori contiguous gitu ya, dikenal teori yang sangat sederhana dan efisien, hanya berprinsip pada kedekatan asosiasi antara stimulus dan respon. Kembali lagi ingat, behaviorisme adalah terkait stimulus dan respon. Lalu yang kelima adalah teori kognitif sosial menurut Bandura gitu ya. Ini terkait peniruan. Masih ingat ya? Teori yang dikemukakan Bandura ini adalah teori kognitif sosial. Teori ini menunjukkan bahwa gagasan sebagian besar manusia belajar itu dalam suatu lingkungan sosial adalah dengan mengamati orang. Nah, maksudnya di sini mengamati orang ini artinya Bandura itu meniru. Meniru bukan berarti mencontek, tapi mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan oleh misalkan oleh guru dan diikuti oleh siswanya. Misalkan dikasih contoh gitu ya. Nah, itu adalah teori menurut Bandura. Gurunya menjelaskan dengan percaya diri gitu ya. Nah, siswa itu mengamati guru tersebut. Oh, jadi kalau mengerjakan harus seperti ini gitu ya. Begitu ya, itu terkait hukum behaviorisme. Kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu terkait Thorndike ya, masih connection gitu ya. Nah, di sini dari tadi juga sudah jelaskan terkait law effect itu apa, exercise itu apa. Nah, kita kupas lebih dalam. Dari eksperimen yang dilakukan oleh Thorndike terhadap kucing, diingat kalau Thorndike itu dia eksperimennya terhadap kucing, nanti ada yang terhadap anjing juga ya. Nah, itu menghasilkan hukum-hukum belajar. Yang pertama tadi ada law of effect. Artinya bahwa setiap sebuah respon menghasilkan efek yang memuaskan, maka stimulus dan respon akan semakin kuat. Di sini ada law of rightness gitu ya. Nah, ini artinya yang kedua law of rightness ya, artinya bahwa kesiapan mengacu pada asumsi bahwa kepuasan organisme itu berasal dari pendayagunaan satuan pengantar atau conduction unit. Nah, di sini kalau law of rightness ini memicu orang untuk cenderung apa ya, mendorong orang lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Yang ketiga adalah law of exercise. Di sini artinya ada hubungan stimulus dan respon itu akan semakin erat gitu ya jika sering dilatih atau semakin berkurang apabila jarang atau tidak dilatih. Ini kata kuncinya adalah exercise, berarti semakin banyak latihan berarti kemampuannya semakin meningkat. Kalau kurang latihan berarti nanti akan cepat lupa. Istilahnya seperti itu. Lalu ada menurut Pavlov tadi ya. Nah, kalau classical condition itu menurut Pavlov. Nah, kalau Pavlov tadi ya dia penelitiannya terhadap seekor anjing. Nah, di sini menghasilkan hukum-hukum belajar. Hukum belajar kalau menurut Pavlov apa saja? Yang pertama adalah law of respondent conditioning, yakni hukum pembiasaan yang dituntut. Misalkan gini, jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan atau salah satunya berfungsi sebagai reinforce gitu ya, maka refleks dari stimulus lainnya akan meningkat. Yang kedua ada law of respondent extinction gitu ya, yaitu hukum pemusnahan yang dituntut. Kalau responden ini responden conditioning itu pembiasaan yang dituntut. Kalau responden ini exit ya, excite gitu ya, keluar ya, atau pemusnahan gitu ya, itu pemusnahan yang dituntut. Lanjut menurut Skinner. Di sini operan kalau tadi yang pertama kita ingat kembali kalau Thorndike itu penelitiannya terhadap kucing gitu ya, ada law effect, law rightness sama law exercise. Kalau Pavlov itu classical conditioning, itu terkait pembiasaan yang dituntut atau hukuman pemusnahan yang dituntut.
Kalau operant conditioning menurut Skinner itu penelitiannya terhadap apa? Tikus, gitu ya. Selanjutnya terdapat burung merpati, gitu ya, menghasilkan hukum-hukum belajar. Yang pertama ada law operant conditioning dan law of operant excitation. Operant conditioning itu adalah jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus yang penguat, maka kekuatan perilaku tersebut meningkat. Kalau di sini, kalau timbulnya perilaku operan telah diperkuat melalui proses conditioning, itu tidak diiringi dengan stimulus yang kuat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan musnah. Oke, jadi ambil intinya saja gitu. Kalau misalkan diikuti stimulus kuat, maka dia musnah. Kalau misalkan diiringi gitu ya, maka akan meningkat. Selanjutnya ada social learning menurut Albert Bandura. Tadi jelas sekali ya, menurut perilaku individu tidak semata-mata refleks otomatis atau stimulus gitu ya, melainkan akibat reaksi yang timbul dari hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif individu itu sendiri. Nah, di sini prinsip-prinsip dasar menurut Bandura ini ya. Yang pertama ada dalam belajar sosial dan moral itu yang pertama adalah melalui peniruan, imitasi. Niru dulu, nyontek dulu bikinnya. Kayak ibaratnya lagi ngerjain, siswa itu pertama nyontek dulu secara keseluruhan. Yang kedua, kalau sudah ditiru, mereka menyajikan contoh perilaku atau modeling. Kita memberi contoh saja. Nah, teori ini juga masih memandang pentingnya conditioning, di mana melalui pemberian reward dan punishment. Jadi kalau benar dikasih reward, kalau salah dikasih punishment, gitu ya. Nah, seseorang individu akan berpikir untuk memutuskan perilaku sosial mana yang perlu dilakukan. Lanjut, selanjutnya kalau tadi kita belajar terkait behaviorisme, kita lanjut ke teori belajar kognitif Piaget. Nah, James Piaget. Di sini, Piaget merupakan salah satu tokoh yang disebut sebagai pelopor aliran konstruktivisme. Ingat kalau Piaget itu konstruktivisme. Salah satu sumbangan pemikirannya banyak digunakan sebagai rujukan untuk mengembangkan perkembangan kognitif. Nah, konstruktivisme biasanya menyusun pengetahuan pada anak, gitu ya. Di sini teori tentang tahapan perkembangan individu. Menurut Piaget bahwa perkembangan kognitif individu itu melalui 4 tahap. Ingat yang pertama ada sensori motor, pre-operasional, konkret operasional, dan formal operasional. Nah, di sini pemikiran lain dari Piaget tentang rekonstruksi pengetahuan individu yaitu ada asimilasi dan akomodasi. Nah, kita kupas dulu terkait teori konstruktivisme. Nah, ini yang pertama ya, kognitivisme. Nah, konstruktivisme ini adalah terkait membangun pengetahuan itu sendiri. Nah, di sini jadi kata kuncinya ini konstruktivisme adalah membangun pengetahuan kita sendiri dari lingkungan untuk memperoleh pengalaman dan skema. Nah, konstruktivisme ini berfokus pada persiapan siswa dalam menyelesaikan masalah. Menurut teori ini bahwa proses pembelajaran siswa itu harus harus mendapatkan penekanan gitu ya. Mereka lah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukan pengajar atau lainnya. Jadi mereka itu menemukan sendiri gitu ya. Nah, konsep dari konstruktivisme James Piaget gitu ya. Di sini Piaget tidak sependapat bahwa belajar itu sesuatu yang terbatas gitu ya. Tapi lebih dipacu ke arah spontanitas terhadap terbatas untuk masalah tunggal. Jadi teori stimulus respon, tapi di sini menurut Piaget ini kognitif yang dimiliki seseorang itu karena
ada proses asimilasi dan akomodasi. Tadi juga sudah ada. Nah, apa itu asimilasi? Asimilasi ini adalah proses mendapatkan informasi dan pengalaman baru yang langsung menyatu dengan struktur mental yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan akomodasi adalah proses penstrukturan kembali struktur mental akibat adanya informasi atau pengalaman baru. Gitu ya. Jadi kalau asimilasi ini adalah pengetahuannya gitu pada informasi baru gabung gitu ya terhadap mental dari yang sudah dimiliki seseorang. Tapi kalau akomodasi itu lebih kayak menstruktur kembali gitu ya. Kalau ada informasi, oh ini benar nih gitu ya. Karena dia punya pengalaman sendiri, punya pengetahuan sendiri, ada pengetahuan baru dicocokkan, oh tepat ini. Nah, ini maksudnya akomodasi. Yang kedua, selain biasa, ada konsep belajar konstruktivisme menurut Vygotsky. Nah, perbedaan Piaget dan Vygotsky ini tidak menganggap tahapan sebagai urutan diskrit, di mana Vygotsky ini mementingkan bahwa belajar itu menekankan interaksi dengan orang lain. Nah, Vygotsky itu berpendapat bahwa perkembangan kognitif terbatas dalam rentang kecil pada setiap usaha dan interaksi sosial dengan orang-orang yang lebih berpengalaman, sehingga diperlukan untuk menemukan zona perkembangan terdekat atau ZPD, Zone of Proximal Development. Gitu ya. Itu terkait teori aliran konstruktivisme. Kita lanjut ke teori belajar pemrosesan informasi menurut Gagne. Nah, di sini gitu ya, perkembangan merupakan kumulatif gitu ya dari pembelajaran. Nah, di sini menurut Gagne bahwa dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Ingat, kalau penerimaan informasi berarti dia mendapatkan hasil belajar. Nah, menurut Gagne, tahapan proses pembelajaran itu punya 8 fase. Yang pertama adalah motivasi. Oke. Yang kedua ada pemahaman, lalu pemerolehan, lalu disimpan atau penyimpanan, lalu ada ingatan kembali. Oh, ada gitu ya. Dia pernah belajar apa gitu ya. Itu ingatan kembali. Lalu ada generalisasi. Akhirnya dia bisa mengeneralisasi atau menyimpulkan. Lalu ada perlakuan dan akhirnya ada umpan balik. Ingat, yang pertama ada motivasi, lalu paham, perolehan, penyimpanan, ingatan kembali, generalisasi, perlakuan, dan ada umpan balik. Lanjut menurut Gestalt gitu ya. Nah, di sini hubungan bentuk dan latar gitu ya, figure and ground relationship, ada tentang kedekatan, kesamaan gitu ya, arah bersama, lalu ada kesederhanaan, lalu ketertutupan ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi sudah ada konstruktivisme, ada behaviorisme, ada yang ketinggalan ini. Yang selanjutnya adalah terkait kognitivisme. Kalau kognitivisme ini juga ada teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Kalau menurut Jean Piaget tadi selain terkait konstruktivisme, dia juga memiliki menganut juga teori belajar aliran kognitivisme selain konstruktivisme ya. Di sini menurut teori perkembangan menurut kognitif menurut Piaget, James Piaget berpendapat bahwa proses berpikirnya manusia gitu ya sebagai satu perkembangan bertahap dan berpikir intelektual konkret ke abstrak yang dimulai dengan ini memanipulasi benda konkret. Kalau tadi kan sudah dijelaskan ya, periode yang dikemukakan oleh Piaget itu ada 4. Ada sensori motor gitu ya, itu mulai dari 0 sampai 2 tahun. Lalu ada periode praoperasional. Nah, ini tahunnya ada 2 sampai 7 tahun. Lalu ada periode operasional konkret yaitu 7 sampai 11 atau 12 tahun. Ada yang bilang 11, ada yang bilang 12 tahun. Lalu yang terakhir ada periode operasional formal.
Nah, di sini ada 11 sampai 12 tahun atau 12 tahun ke atas. Kalau tadi jelas sekali kalau G-nya gitu ya, itu tentang teori pemrosesan informasi gitu ya. Ada cara seperti kerja komputer, ada input, ada proses, lalu ada output. Itu G-nya. Kalau menurut Brunner, nah kemarin juga kita sudah membahas tentang Brunner ya. Brunner ini menggambarkan bahwa anak-anak itu berkembang melalui 3 tahapan perkembangan mental gitu ya, yang tidak bisa dikaitkan dengan usia. Bisa saja sudah dewasa tapi ternyata belum melalui proses-proses ini gitu ya. Nah di sini untuk perkembangan mental itu yang pertama menurut Brunner ada enaktif, ikonik, dan simbolik. Yang pertama terkait terkait enaktif. Enaktif itu contohnya adalah anak-anak dalam belajar menggunakan memanipulasi objek-objek secara langsung. Misalkan yang kemarin itu ada penghapus di jajar-jajar, masih bentuk penghapus kan, itu berarti masih ke enaktif. Gitu ya. Kalau yang selanjutnya ikonik, ikon gitu ya, berarti menyatakan bahwa kegiatan anak ini mulai menyangkutkan mental yang menggambarkan gambaran dari objek-objek. Dalam tahap ini anak tidak memanipulasi langsung objek-objek seperti dalam enaktif gitu ya, melainkan sudah dapat memanipulasi dengan menggunakan gambaran dari objek. Nah, yang terakhir ada simbolik. Kalau simbolik itu bisa menyimbolkan, misalkan 2 penghapus bisa langsung digambar angka 2 ditambah, misalkan gitu ya. Nah ini simbolik, sudah berbentuk dengan simbol. Di sini secara umumnya adalah Brunner menurut Brunner merupakan tahapan memanipulasi simbol-simbol secara langsung dan tidak ada lagi kaitannya dengan objek-objek. Ingat saja tahapan dari Brunner ada 3, enaktif, ikonik, dan simbolik. Lalu ada teori bermakna menurut Ausubel. Nah, menurut Ausubel ini mengungkapkan bahwa belajar dikatakan sebagai pembelajaran yang bermakna bila informasi itu akan dipelajari siswa, disusun sesuai dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa sehingga dapat mengaitkan informasi barunya dengan struktur kognitif yang ada. Lalu menurut Dinas, kalau menurut Dinas ini seorang matematikawan, kalau Dinas ini ya, yang tertarik pada cara mengajarkan matematika kepada anak. Nah, teori ini didasarkan pada perkembangan intelektual Piaget, di mana Dinas ini mengembangkan teorinya agar matematika itu menjadi lebih menarik dan mudah dipelajari. Nah, seperti halnya yang dikatakan Brunner tadi ada 3 tahapan ya, enaktif, ikonik, dan simbolik. Di sini Dinas itu berpendapat bahwa konsep atau prinsip matematika itu dapat dimengerti secara sempurna hanya jika pertama-tama disajikan kepada siswa dalam bentuk benda-benda konkret. Hanya itu. Jadi kalau konsep-konsep matematika yang dipelajari ini bertingkat seperti halnya perkembangan intelektual dari Piaget. Lalu ada Van Hill. Kalau Van Hill itu terkenal dengan tahapan pengenalan gitu ya. Dan Van Hill ini juga seorang yang menganut tentang apa ya, kognitif yang berkaitan dengan mata pelajaran matematika juga. Di sini menurut Van Hill itu ada 3 unsur utama dalam pembelajaran geometri. Ada waktu, materi, pembelajaran, dan metode pembelajaran apa yang dilakukan. Nah, 3 unsur ini dinilai secara terpadu akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa dalam tahapan berpikir tentang tingkat tinggi. Menurut Van Hill gitu ya, ada tahapan-tahapan geometri. Yang pertama ada tahapan pengenalan, lalu ada analisis gitu ya, lalu pengurutan bangun-bangun geometri yang satu dengan yang lain dan saling berhubungan, lalu ada deduksi dan akurasi. Lalu ada teori belajar Brownell dan Van Egen. Di sini menurut William Brownell gitu ya, tahun 1935 menyatakan bahwa pada hakikatnya gitu ya, belajar itu hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Di mana teori bermakna di sini adalah anak itu harus bisa melihat makna dari apa yang dipelajari. Kamu ngerti nggak sih apa yang kamu pelajari? Ngerti nggak sih apa yang kamu tuliskan? Nah, intinya seperti itu. Di sini teori makna gitu ya, mengakui perlu drill dalam pelajaran matematika.
matematika. Jadi ada drilling gitu ya, drilling matematika. Itu menurut teorinya ini. Kalau guru-guru matematika suka ngedrilling ngasih soal banyak gitu ya, suruh mengerjakan sebanyak-banyaknya, itu menurut teori Brownell gitu ya. Bahkan dianjurkan kalau memang diperlukan, drilling itu penting, tapi drill dilakukan apabila suatu konsepnya, prinsipnya, dan proses itu telah dipahami dengan baik oleh anak-anak. Tadi yang pertama ada behaviorisme, ada konstruktivisme, ada kognitivisme. Kita lanjut tentang aliran humanisme. Kalau humanisme di sini adalah memandang bahwa belajar adalah usaha untuk memanusiakan manusia, di mana gitu ya proses belajar yang dianggap berhasil jika si pelajar ini memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Di sini teori humanisme ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Di sini ada teori dari Arthur Kohl, di mana di sini mencurahkan banyak perhatian pada dunia pendidikan, di sana meaning gitu ya, makna dan arti adalah konsep belajar gitu ya, konsep dasar yang sering digunakan. Belajar itu terjadi bila bagi individu belajar tidak bisa dipaksakan. Jadi nunggu mood dulu ya. Nah, teori dari Maslow yang kedua. Nah, di sini teori Maslow itu mengatakan bahwa setiap individu itu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang tersusun secara hierarki gitu ya, dan dari tingkat yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Jadi setiap kali kebutuhan pada tingkatan bawah paling rendah terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan yang lainnya. Lalu menurut Carl Rogers gitu ya, di sini bahwa beliau membedakan dua tipe belajar, ada yang kognitif gitu ya, di mana ada kebermaknaan gitu ya, lalu pengalaman yang signifikan. Jadi tipe belajar itu ada dua. Yang pertama adalah kognitif, jadi belajar dengan bermakna, dan pengalaman atau signifikasi. Jadi guru ini menghubungkan pengetahuan antara akademik dalam pengetahuan yang terpakai seperti mempelajari mesin dengan tujuan untuk memperbaiki mobil. Sedangkan experience learning itu menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dan keinginan siswa mengaktualisasikan diri. Jadi kualitas dari experiential learning ini mencakup keterlibatan siswa secara personal gitu ya, berinisiatif, evaluatif oleh siswa sendiri, dan adanya efek untuk membekas pada siswa. Nah, prinsip-prinsip humanistik itu yang pertama adalah berfokus pada upaya penciptaan perasaan dan sikap dan nilai. Lalu pembelajaran bertema pemenuhan kebutuhan dasar afektif, lalu pembelajaran menumbuhkan harga diri dan keyakinan, berfokus pada minat siswa, dan sekolah menyesuaikan pada kebutuhan anak. Itu. Oke, itu terkait materi. Lalu teori-teori belajar semoga bisa dipelajari. Besok baru kita bahas ke yang sintak deh ya. Kita lanjutkan dulu terhadap soal yang kemarin yang sudah kita share. Mari disiapkan PR-nya. Silakan untuk menjawab bisa menulis di kolom chat kakak-kakak semuanya. Langsung saja A. Oh, nomor 1 A, nomor B. Jadi tidak perlu menunggu gitu ya. Karena bayangan saya kakak sudah mengerjakan gitu ya. Apabila ada yang belum ya berarti nanti tinggal ikut menjawab saja. Nomor 1. Berikut ini yang bukan merupakan tokoh dari teori behavioristik. Jelas sekali ya, kalau behavioristik itu ada Thorndike, Bandura, Skinner, dan Piaget. Jadi yang bukan adalah Ausubel. Karena Ausubel ini adalah peneliti yang mengembangkan teori belajar tentang kognitif. Lanjut ke soal, nah ini Thorndike ini adalah menemukan bahwa hukum belajar dikenal dengan law effect. Kalau Skinner itu adalah bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting gitu ya. Kalau Bandura adalah proses belajar melalui peniruan. Lanjut ke soal nomor 2. Jawabannya apa nih, Kak? Coba ditulis di kolom chat. Belajar pada hakikatnya merupakan proses
pembentukan hubungan stimulus dan respon. Nah, ini menurut siapa nih? Pernyataan tersebut merupakan teori belajar menurut A, B, C, D, atau E. Bisa ditulis di kolom chat. Baik, Kak Widyaningsih sudah menjawab. Oke, Kak Widya, betul sekali jawabannya adalah yang C ya. Thorndike, betul. Kita ingat kembali, menurut Thorndike itu adalah belajar hubungan stimulus dan respon dibagi menjadi 3, hukum kesiapan, latihan, dan akibat. Itu readiness, exercise, dan efek. Sip. Lanjut ke soal nomor 3. Sudah saya garis bawahi kata kuncinya. Seorang guru akan menyampaikan materi baru dalam kelas yang ia miliki. Sebelum memulai pelajaran, belajar mengajar, guru tersebut memastikan siswanya siap. Nah, ini menurut siapa nih? Untuk mengikuti pembelajaran yang akan disampaikan dengan memberikan aktivitas yang menarik perhatian siswa agar dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Langkah yang dilakukan guru tersebut merupakan penerapan teori belajar menurut siapa? Brunner kah, Thorndike kah, Bandura kah, atau siapa? Atau Skinner atau Piaget? Baik, betul sekali ya. Jawabannya B ya Kak ya. Hukum kesiapan. Nah, di sini siswa sebelum siswa memulai belajar, tadi sudah kita jelaskan ya, ada hukum kesiapan. Betul sekali. Good. Nah, Kak Yulia. Benar ya Kak Yulia ya? Hukum kesiapan. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Kata kuncinya sudah saya garis bawahi. Hasil belajar harus segera diberitahukan, jangan ditunda. Hasil belajar juga harus segera diberikan feedback, gitu ya. Jika salah dibetulkan, jika benar diberi reinforcement. Langkah tersebut merupakan penerapan pembelajaran dari teori belajar menurut. Ayo, tadi siapa? Jelas sekali ini. Nek benar salah dibetulkan, benar diberi reinforcement. Baik, betul sekali Kak Angga, gitu ya. Menurut Skinner, ingat ya, Skinner di sini adalah mengatakan bahwa unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan. Maksudnya adalah pengetahuan yang terbentuk dari stimulus dan respon. Nah, Skinner membagi penguatan ini menjadi 2. Ada penguatan positif diberi hadiah dan penguatan negatif diberi hukuman, gitu ya. Tapi tetap gitu ya, jika salah ini dibetulkan, jika benar diberi reinforcement. Betul Kak? Menurut Skinner. Lanjut ke soal nomor 5. Kata kuncinya sudah saya garis bawahi. Guru dalam menyampaikan pembelajaran harus memberikan metode-metode yang mudah untuk dipahami dan diikuti oleh siswa-siswanya. Hal ini dilakukan agar siswa lebih mudah untuk memilih metode mana sih yang akan diikuti dan diterapkan dalam mengerjakan soal-soal. Oke, cara yang digunakan guru tersebut merupakan salah satu penerapan teori belajar menurut siapa? A, B, C, D, atau E? Baik, betul sekali. Yang lebih tepat adalah menurut Bandura. Di sini gitu ya, memberikan metode yang mudah untuk dipahami dan diikuti oleh siswa. Berarti gitu ya, ingat Bandura ini mengumumkan bahwa siswa itu belajar melalui meniru gitu ya. Pengertian meniru bukan berarti mencontek, tapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain. Artinya di sini guru sebagai role model gitu ya, dan yang nantinya akan diikuti oleh siswa gitu ya. Di sini jika tulisan guru baik, maka guru berbicara sopan santun dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, tingkah lakunya terpuji, menerangkan dengan jelas dan sistematik, maka siswa akan menirunya. Ini jadi yang paling tepat adalah menurut Bandura. Gak apa-apa, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Suatu aliran belajar yang menekankan belajar sebagai satu sistem respon tingkah laku individu terhadap rangsangan fisik. Ini menurut siapa? Oke, betul sekali. Yang A ya,
Behaviorisme. Good. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. 3 konsep penting yang berdasar dalam teori belajar sosial Bandura adalah yang D ya, yang tepat sekali ya. Respon determine, beyond reinforcement, dan self regulation atau cognition. Di sini sebenarnya ini intinya sama ya, kepercayaan diri gitu ya, cognition. Lanjut menurut Skinner nomor 8. Hakikat belajar menurut Skinner adalah A, B, C, D atau E? Baik, betul sekali. Skinner ini adalah tentang belajar adalah suatu proses membutuhkan penguatan dan ganjaran. Betul sekali jawabannya yang B. Di sini tadi sudah ada penguatan positif dan penguatan negatif. Di sini ada penguatan gitu ya, ada ganjaran. Good. Lanjut ke soal nomor 9. Berikut ini adalah tahap belajar anak dalam belajar geometri menurut Van Hill, kecuali yang mana? Pengenalan, analisis, deduksi, eliminasi, atau konstruksi. Baik, betul sekali. Jawabannya adalah eliminasi. Benar ya? Ada pengenalan, analisis, pengurutan gitu ya, deduksi dan akurasi. Sip, mantap pokoknya. Lanjut ke soal nomor 10. Suatu tahapan geometri menurut Van Hill di mana siswa mengenali sebuah persegi adalah jajar-jenjang dan belah ketupat adalah layang-layang, disebut dalam tahapan pengurutan gitu ya. Ingat saja Van Hill ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap visualisasi atau pengenalan, di mana tingkatan ini siswa memandang sesuatu bangun geometris sebagai sesuatu yang secara keseluruhan, yang holistik gitu ya. Lalu di sini meskipun pada tingkatan ini siswa itu sudah mengenal nama-nama bangun, namun siswa belum mengamati ciri-ciri dari bangun itu. Jadi hanya tahu, oh ini namanya persegi, tapi ciri-cirinya belum tahu nih gitu ya. Lalu yang kedua ada tahapan analisis atau deskriptif, di mana di sini siswa gitu ya sudah terbiasa menganalisis bagian-bagian ada yang bagian-bagian apa aja yang ada dalam suatu bangunan. Dia juga sudah mengamati oh sifat-sifat yang dimiliki oleh bangunan tersebut. Lalu ada tahap pengurutan atau deduksi formal. Pada tingkatan ini siswa sudah terbiasa memahami hubungan antara ciri yang satu dengan ciri yang lainnya. Dan ada tahap deduksi. Di sini siswa itu sudah bisa menarik kesimpulan gitu ya, mampu memahami pengertian-pengertian, lalu bisa mampu menyusun bukti-bukti secara formal. Makanya biasanya dibuktikan. Kenapa bisa begitu gitu ya. Nah, ini sudah masuk ke tahap deduksi. Lanjut ke soal nomor 11. Suatu tahap di mana siswa meninjau kembali atau meringkas apa yang telah dipelajari dan guru membantu membuat sintesis dengan melengkapi survei secara global terhadap apa yang telah dipelajari oleh siswa. Nah, ini termasuk disebut sebagai tahap apa nih? Integrasi, orientasi, eksplisitasi, informasi, atau konstruksi. Nah, betul sekali, jawabannya tepat ya. Yang A ya, di sini adalah ini menurut Van Hill juga gitu ya. Ini masuknya ke dalam integrasi. Apa itu integrasi? Siswa dapat meninjau kembali dan meringkas apa yang telah dipelajari. Lanjut ke Vygotsky. Konsep penting dalam teori belajar dari Vygotsky adalah A, B, C, D, atau E?
Baik. Nah, betul sekali jawabannya adalah B ya. Vygotsky ini konsep pentingnya yang pertama adalah scaffolding dan zone of proximal development. Ingat ya, scaffolding itu kalau saya ingatnya dulu zaman kuliah, dosen saya ngejelasnya bahwa scaffolding kita berkeliling ngecek satu-satu gitu ya. Nah, di sini Vygotsky ini lebih mementingkan pada belajar menekankan interaksi dengan orang-orang lain, di mana Vygotsky ini berpendapat bahwa kognitif terbatas dalam rentang kecil pada setiap usia dan interaksi sosial dengan orang-orang yang lebih berpengalaman dan diperlukan untuk penemuan atau zona perkembangan terdekat yang dikenal dengan CPD tadi ya, Zone Proximal Development. Lanjut ke soal nomor 13. Pada suatu proses di mana seorang individu lebih banyak pengetahuannya membantu individu yang lebih sedikit pengetahuannya untuk menuntaskan suatu masalah melampaui tingkat kemampuannya, disebut ini jelas sekali adalah scaffolding gitu ya, membantu gitu ya. Nah, di sini kalau secara teoritis gitu ya, scaffolding merupakan pemberian jumlah bantuan gitu ya, makanya tadi guru berkeliling kelas, bantu-bantu siswa gitu ya. Nah, kepada siswa selama tahap-tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab. Jadi pertama pada tahap awal itu dikasih bantuan gitu ya, lalu dikurangin bantuannya, lalu diberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih mengerjakan secara mandiri atau mengambil alih tanggung jawab bahasa-besarnya gitu ya. Nah, di sini bantuan tersebut bisa berbentuk apa? Petunjuk, dorongan, peringatan. Itu bukan begitu misalnya ya. Atau pertama dijumlahin dulu gitu ya. Tapi kita tidak membantu menghitungkan, tapi kita hanya memberikan petunjuk saja gitu ya. Lalu menguraikan masalah ke dalam langkah-langkah pemecahan, lalu memberikan contoh misalkan ya, dan tindakan-tindakan lain yang memungkinkan siswa itu bisa belajar secara mandiri. Lalu yang ke-14 berikut ini adalah konsep penting dari teori Bandura, jelas sekali, yaitu individu belajar melalui meniru. Yo, nomor 15, jawabannya apa nih? Teori belajar dari Thorndike disebut juga dengan istilah koneksionisme. Makna dari koneksionisme adalah baik, tepat sekali. Jawabannya adalah A ya. Proses pembentukan hubungan dan antara stimulus dan respon. Good. Sip. Lanjut ke soal nomor 16. Suatu tahap perkembangan di mana seorang individu dapat mencapai bila mana dengan belajar sendiri dengan pengfungsian intelektual individu saat ini adalah kemampuan untuk belajar sesuatu yang khusus atas kemampuan sendiri tanpa bantuan orang lain untuk memecahkan masalah disebut sebagai apa ini? Baik, betul sekali. Jawabannya yang A ya. Tahap perkembangan aktual. Ini adalah teori belajar menurut Vygotsky. Oke. Vygotsky ini menekankan bahwa mengkonstruksian pengetahuan seorang individu itu dicapai melalui interaksi sosial. Nah, proses pengkonstruksian pengetahuan seperti yang dikemukakan Vygotsky paling tidak terdapat diilustrasikan dalam berbagai tahapan seperti tahap perkembangan aktual. Di sini disebut tahap 1. Lalu di sini nanti terjadi pada siswa berusaha sendiri menyudahi konflik kognitif yang dialaminya. Yang kedua adalah tahapan pengembangan potensial. Ya, ini termasuk tahap 2 dan ada internalisasi.
Ini adalah tahap 3. Jadi kalau disidik, di mana seorang individu mencapai bila mana dengan belajar sendiri, gitu ya, dapat memfungsikan intelektual individu. Ini adalah tahap perkembangan aktual. Lanjut ke soal nomor selanjutnya, nomor 17. Suatu tahap perkembangan yang dialami seorang individu ketika berinteraksi dengan individu lain melalui diskusi dalam kelompok kecil, gitu ya, berdasarkan teori belajar dari Vygotsky disebut tahap apa ini? Berinteraksi dengan individu lain melalui diskusi dalam kelompok kecil. Baik, betul sekali ya, jawabannya adalah tahap perkembangan potensial. Ini tahap yang kedua. Betul. Di mana terjadi pada saat siswa itu berinteraksi, betulnya kayak Yulia ya, berinteraksi dengan pihak lain dalam komunitas, gitu ya, kelas, dan mempunyai kemampuan lebih, seperti teman dan guru, atau dengan komunitas lain seperti orang tua. Nah, perkembangan potensial ini akan mencapai tahap maksimal jika pembelajaran dilakukan secara kooperatif atau kita kenal dengan cooperative learning. Dalam kelompok kecil, 2-4 orang, dan guru melakukan interaksi secara proporsional dan terarah. Nah, dalam hal ini itu guru itu dituntut terampil, gitu ya, menerapkan teknik scaffolding, gitu ya, yaitu membantu kelompok secara tidak langsung menggunakan teknik bertanya dan teknik probing yang efektif dan memberikan petunjuk atau hint seperlunya saja. Lanjut ke soal nomor 18. Aliran pembelajaran yang menekankan bahwa pengetahuan itu dikonstruksi individu melalui interaksi sosial dengan individu-individu lain. Terlebih yang mempunyai pengetahuan dan sistem kultural yang lebih baik disebut baik. Good. Konstruktivisme sosial. Sip, sip, sip. Ini juga menurut Vygotsky, gitu ya. Lanjut ke soal nomor 19. Berikut ini merupakan implikasi dari teori belajar Thorndike. Apa tadi Thorndike dalam pembelajaran? Ingat-ingat, kecuali A, B, C, D, atau E. Ayo, apa? Baik, betul sekali. Yang lebih tepat adalah yang ini ya, metode pemberian tugas, metode latihan drill and practice akan lebih cocok untuk penguatan dan hafalan. Ingat, ini bukan menurut Thorndike ya, implikasi dari Thorndike. Ini bukan. Tapi kalau Thorndike itu lebih menggunakan contoh dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Materinya disusun dengan mudah, gitu ya, penguasaan materi yang lebih mudah sebagai akibat untuk menguasai materi yang lebih suka dan menggunakan materi untuk menambah pengetahuan. Jadi yang bukan adalah yang B, gitu ya. Lanjut ke soal nomor 20. Berdasarkan teori belajar menurut Skinner, hal yang harus dilakukan guru dalam pembelajaran di kelas agar siswa mampu memahami proses belajarnya, jelas sekali adalah drill, gitu ya. Ini bukan menurut Skinner. Kalau Skinner itu lebih kepada ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Contohnya memberikan PR, gitu ya, merupakan penguatan positif untuk siswa, bukan di drill. Lanjut ke soal nomor 21. 3 unsur utama dalam pembelajaran geometri apabila ditata secara terpadu akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak, yaitu jelas sekali ada waktu, metode pembelajaran, dan alat peraga. Gitu ya, 3 unsur utama dalam pembelajaran geometri yang apabila ditata secara terpadu, gitu ya, akan meningkatkan kemampuan berpikir anak, yaitu waktunya, metodenya, dan alat peraga. Coba kalau sekarang nomor 22, jawabannya apa nih? Hebat nak, tingkatkan prestasimu. Nah, ini adalah penguatan positif.
Nih, terhadap siswa berprestasi. Nah, tindakan ini sesuai dengan teori belajar menurut siapa? A, B, C, D, atau E? Sip, sip, sip. Nih, oke. Angga sudah menjawab. Betul ya, menurut Skinner ya. Betul, ini menurut teori Skinner. Lanjut nomor 23. Pembelajaran yang bermakna mendorong siswa untuk lebih pahamkah, mandirikah, terampilkah, apa nih? Pembelajaran bermakna, kata kuncinya di sini, jangan sampai tertukar. Pembelajaran bermakna mendorong siswa untuk baik. Betul sekali, paham jawabannya, untuk memahami. Good. Nomor 24. Peristiwa atau proses penglihatan objek baru dengan konsep yang telah ada melalui identifikasi perbedaan disebut apa tadi? Di sini konsepnya sudah ada, lalu ditambahkan dengan konsep baru gitu ya. Betul, akomodasi. Tadi udah ya. Bedanya akomodasi dan asimilasi. Kalau asimilasi itu ada pengetahuan baru, kalau akomodasi itu adalah ada objek baru digabungkan dengan konsep yang sudah ada. Betul. Tadi juga sudah ya. Ini menurut Piaget gitu ya. Akomodasi adalah pencarian yang tidak disengaja untuk hal baru dari keseluruhan asosiasi yang dimasukkan pada kontak objek karena meningkatkan kompleksitas permainan. Ini bahasanya terlalu tinggi ya, tapi intinya semoga bisa dipahami. Lanjut ke soal nomor 25. Urutan langkah-langkah pembelajaran dimulai dengan penguatan objek langsung, ya, diikuti dengan barang-barang tiruan atau gambar, diakhiri dengan simbol. Yo, ini punya siapa nih? Enaktif, ikonik, simbolik. Menurut siapa? Piaget, Brunner, Ausable, atau siapa? Baik, betul sekali. Jawabannya adalah yang B ya. Ini Kak Angga, Kak Yulia ya. Nah, di sini juga sudah kita lengkapi juga, gitu ya. Nanti contoh-contoh dari enaktif, misalkan mengotak-atik objek, lalu ada ikonik itu serangkaian gambar-gambar atau grafik, dan simbolik itu bisa berpikir secara abstrak. Bagus, bagus, bagus. Lanjut ke soal nomor 26. Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon. Nah, jelas sekali nih. Peserta didik melakukan sampai mendapatkan respon yang tepat atau sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkan apa yang dirasakan tidak sesuai. Sip, betul. Trial and error ya. Trial and error ini menurut Thorndike juga ya, Edward Lee Thorndike nama lengkapnya. Di sini trial and error ada motif mendorong aktivitas, ada berbagai respon terhadap situasi, ada eliminasi yang nggak cocok dibuang ini ya. Ini yang gagal atau yang salah, dan kemajuan reaksi-reaksi pencapaian tujuan. Betul sekali. Lanjut ke soal nomor 27. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal. Jelas sekali. Ini jawaban apa? 27. Iya. Ayo. Ingat, terbentuknya manusia yang ideal. Ayo. Ini siapa? Yang lebih tepat? Betul. Tipe ya Kak ya. Betul sekali, jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Humanistik ya. Berasumsi bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, memahamkan diri, serta realisasi diri yang belajar secara optimal. Fokus memanusiakan manusia yang dikenal dengan teori humanistik.
Betul. Nomor 28. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah mampu berkomunikasi kah? Mengintegrasi kah? Oke, yang paling tepat adalah yang disebut sebagai pernyataan ini yang menjelaskan istilah kognitif adalah bisa menyelesaikan masalah. Itu kata kuncinya ya. Suatu proses berpikir yang melibatkan kemampuan anak untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa untuk menentukan cara bertingkah laku dan bertindak di dalam pembelajaran dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapannya dan menjadikan seseorang yang menjadi lebih dewasa dan berpikir dapat memikirkan bagaimana cara bersikap dan berpikir dan memutuskan sesuatu. Lanjut ke soal nomor 29. Aliran yang lebih menekankan pada keaktifan siswa selama belajar, jadi aktif berpikir, menyusun, jelas sekalinya. Ingat, aktif belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep ini kata kunci, yaitu artinya konstruktivistik atau konstruktivisme gitu ya, di mana teori pendidikan yang mengedepankan bagaimana meningkatkan perkembangan logika dan konseptual dari belajar. Oke, di sini sebenarnya konsep-konsep ini memberikan makna tentang hal apa yang dipelajari dan yang paling penting terwujud belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Gitu ya. Lanjut ke soal nomor 30. Jawabannya apa nih? Pada tahapan konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki peserta didik adalah baik. Pada proses konseptualisasi jawabannya apa nih? Apakah mampu membuat peraturan? Mampu memecahkan masalah? Apakah mampu memahami sebuah kejadian? Atau memahami permasalahan? Atau mengalami sebuah kejadian? Betul. Yang paling tepat adalah mampu memecahkan masalah. Oke, kita kenalan dulu dengan KOL, gitu ya. Membagi belajar itu menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap pengamalan konkret atau concrete experience. Di sini adalah tahapan paling awal, yakni seseorang itu mengalami suatu kejadian sebagaimana adanya. Dia bisa merasakan, bisa melihat, dan bisa menceritakan kembali peristiwa itu. Nah, pada tahap ini seseorang itu belum memiliki kesadaran tentang hakikat sebuah peristiwa tersebut, gitu ya, atau sesungguhnya apa yang terjadi, gitu ya. Lalu pada tahap yang kedua adalah pengalaman aktif dan reflektif atau reflection observation. Pada tahap ini, gitu ya, orang itu bisa mengobservasi terhadap peristiwa yang dialami, mencari jawaban, melaksanakan refleksi, gitu, dan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sebagaimana peristiwa itu kok bisa terjadi, mengapa bisa terjadi, gitu ya. Lalu ada konseptualisasi ini yang ditanyakan atau abstract conceptualization. Di sini kuncinya, pada tahap ini seseorang itu sudah berupaya membuat abstrak, mengembangkan suatu teori, konsep, prosedur tentang sesuatu yang sedang menjadi objek perhatian. Jadi di sini dia bisa sudah tahapan ini konseptualisasi sudah mampu memecahkan masalah. Lanjut ke soal eksperimentasi aktif. Di sini adanya melakukan eksperimen secara aktif dan mampu mengaplikasikan konsep teori dalam kehidupan nyata. Lanjut ke soal nomor 31. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas, tapi hati-hati kecuali. Jadi jawaban yang paling tepat adalah apakah belajar konsep, praktis, aktif, teknis, atau emansipatoris.
Baik, tepat ya. Jawabannya adalah yang C ya, belajar aktif. Kecuali loh, di sini menurut Habermas mengelompokkan tiga tipe belajar menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah belajar teknis, di mana di sini atau disebut dengan technical learning. Siswa itu belajar bagaimana berinteraksi dengan alam sekelilingnya. Mereka berusaha menguasai dan mengelola alam dengan cara mempelajari keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Yang kedua adalah belajar praktis atau practical learning gitu ya. Jadi yang pertama ini teknis gitu ya. Lalu belajar, yang kedua adalah belajar praktis. Teknis ini sama dengan ini. Lalu di sini ada belajar emansipatory. Dalam belajar emansipatory di sini, gitu ya, siswa itu berusaha mencapai pemahaman kesadaran sebaik mungkin tentang perubahan kultural dari suatu lingkungan. Bagi Habermas, pemahaman dalam kesadaran terhadap transformasi kultural ini dianggap sebagai tahap belajar yang paling tinggi, gitu ya. Sebab transformasi kultural ini adalah dianggap sebagai tujuan pendidikan yang paling tinggi. Lanjut ke soal nomor 32. Di dalam proses pembelajaran, para siswa itu dihadapkan dengan situasi di mana ia itu bebas mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba gitu ya, dan keteraturan atau pola, dan mengeneralisir, dan terakhir adalah membuktikan benar tidaknya dugaan tersebut. Nah, ini merupakan teori belajar menurut siapa? Benar ya? Ini tepat sekali, jawabannya adalah konstruktivistik. Jelas. Lanjut ke soal nomor 33. Berikut ini gitu ya, pertanyaan yang benar terkait tingkat kesulitan sebuah soal. Yang paling tepat adalah yang A ya. Semakin besar nilai indeks kesulitan tersebut, maka soal tersebut semakin mudah. Sebaliknya, semakin kecil gitu ya nilai indeks tersebut, maka soal semakin sulit. Good. Ini menurut Nugriantoro gitu ya. Ini tingkat kesulitan butir soal itu dinyatakan dengan indeks yang berkisar antara 0 sampai 1. Kalau 0,0 berarti itu soalnya sulit bingit gitu ya. Nah, siswa itu tidak ada seorang pun yang bisa menjawab soal dengan benar. Lanjut ke soal nomor 34. Yo, Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban yang benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Nah, tindakan Pak Ahmad ini termasuk langkah belajar apa? Betul sekali. Jawabannya adalah identifikasi masalah, kan menganalisis gitu ya. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang banyak dikerjakan secara benar, mana yang sama sekali siswa itu tidak bisa mengerjakan gitu ya. Nah, ini adalah termasuk ke dalam identifikasi masalah. Lanjut ke soal nomor 35. Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap adalah, yang paling tepat adalah menentukan sikap yang akan dikembangkan. Lanjut ke soal nomor 36. Di antara pernyataan berikut yang benar adalah gitu ya, ini terkait penilaian, yang paling tepat adalah penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validasi data observasi guru. Jadi penilaian diri ini adalah suatu metode penilaian, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil tanggung jawab terhadap belajar mereka sendiri. Oh, aku bisa yang ini. Oh, aku nggak bisa yang ini, gitu ya, misalkan ya. Nah, mereka diberikan kesempatan untuk menilai pekerjaan dan kemampuan mereka sesuai dengan pengalaman yang mereka alami atau mereka rasakan. Yang lebih tepat adalah penilaian diri adalah penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validasi data observasi guru.
Lanjut ke soal nomor 37. Bu Ani bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui curahan gagasan dengan kantong ide. Setiap siswa membawa kantong ide berisi satu benda, kemudian kantong ide itu ditukar dengan temannya. Nah, tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait dengan benda yang ada di kantong ide tersebut. Cara yang dia melakukan Bu Ani ini adalah keterampilan berpikir apakah konvergen, logis, vertikal, divergen, atau analisis. Kalau kakak awalnya jawab apa nih? Baik, betul ya, D ya, yaitu divergen. Apa itu? Gitu, keterampilan berpikir divergen merupakan peluang siswa untuk berpikir kreatif. Nah, kreativitas ini diperlukan dalam kehidupan global. Tanpa kreativitas gitu ya, sulit bangsa kita untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain di era globalisasi seperti sekarang ini. Lanjut ke soal nomor 38. Penilaian dalam proses pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan belajar. Merupakan pengertian dari jelas sekali ini adalah assessment as learning. Kita tahu kalau kata kuncinya di sini, kalau untuk mendeteksi kesulitan berarti assessment as learning. Kalau penilaian sebagai proses pembelajaran berarti assessment for learning. Kalau penilaian gitu ya sebagai alat untuk mengukur pencapaian gitu ya berarti assessment of learning gitu ya. Diingat betul sekali ya jawabannya ya yang C. Lanjut ke soal 39. Beberapa siswa Pak Usman memiliki IQ pada taraf normal bawah dan sekaligus harus mengikuti remedial. Terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah, gitu ya, ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan. Upaya Pak Usman mengembangkan potensi terbaik, gitu ya, ketiga kelas tersebut adalah jelas sekali, yaitu memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. D. Lanjut ke soal nomor 40. Definisi penilaian adalah di sini kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Itu adalah definisi dari penilaian. Lanjut ke soal nomor 41. Berikut ini merupakan prinsip penilaian yang harus Anda perhatikan untuk melakukan penilaian di kelas Anda, kecuali jelas sekali adalah subjektif. Jadi penilaian itu harus sofif, terbuka, adil, dan objektif. Untuk ini nanti kita akan bahas secara lengkap di pertemuan besok ya. Kita akan belajar tentang penilaian-penilaian serta metode-metode pembelajaran secara rinci juga. Kemarin walaupun sudah ada metode-metode, besok kita akan bahas kembali. Ini lanjut ke soal 42, Ismail, siswa yang mampu mengurutkan benda yang mudah berdasarkan ukuran panjang yang terpendek sampai yang terpanjang, namun agak kesulitan menyusun dari yang terpanjang ke yang terpendek. Kalau pendek ke panjang bisa, panjang ke pendek kesulitan gitu ya. Nah, kemampuan Ismail ini mengurutkan panjang tersebut merupakan kemampuan berpikir pada tahap perkembangan kognitif jelas sekali. Ini adalah operasional konkret. Lanjut ke soal nomor 43. Paham behaviorisme adalah paham yang mengemukakan bahwa proses berbahasa merupakan proses rangsang dan tanggap atau stimulus dan respon. Paham tersebut jelas sekali ini adalah behaviorisme, di mana di sini adalah termasuk ke dalam aliran strukturalisme yang A. Kita lanjut ke nomor 44. Pada dasarnya, strategi pembelajaran di sekolah ini dapat menggunakan teori behavioristik untuk mengajarkan siswa gitu proses memperoleh informasi. Jadi caranya adalah dengan membuat asosiasi gitu ya, membedakan, mengingat dan mencoba. Yang bukan adalah membuat skema. Lanjut ke soal 45. Coba kakak jawab dulu deh. Dalam perencanaan pembelajaran ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan.
Belajar hanya terjadi hanya apabila anak itu aktif mengalami sendiri. Pernyataan tersebut merupakan prinsip dari pembelajaran, motivasi, keaktifan, tantangan, pengulangan, atau hasil. Betul sekali ya. Jawabannya ya, yang B ya, keaktifan. Di sini adalah menurut Hamalik terdapat 8 aspek kegiatan siswa. Itu salah satunya adalah visual activities, kegiatan visual, membaca, mengamati, demonstrasi, pameran, menikmati orang lain, bekerja, dan bermain. Lanjut ke soal nomor 46. Apa nih Kak? Pernyataan berikut yang sesuai dengan pandangan kaum strukturalis adalah betul. Jawabannya adalah yang A ya. Fokus perhatian pada fonologi, morfologi, sedikit sekali pada sintaksis, sama sekali tidak pada si sematik gitu ya. Lanjut ke nomor 47, pada dasarnya teori belajar behavioristik menekankan pada cepat sekali, yaitu perkembangan siswa ya. Lanjut ke soal 48. Seorang anak yang terbiasa disuapi ibunya pada waktu ibunya meninggal dunia, ini anaknya tidak mau makan. Kondisi tersebut disebut extension atau penghilangan yang dikenal dalam teori. Ayo, ini menurut siapa tadi? A, B, C, D, atau E? Klasikal menurut Pavlov, connection menurut Thorndike, behaviorist menurut Watson, atau operant condition menurut Skinner? Ayo kakak-kakak, jawabannya apa kakak-kakak? Tepat sekali, jawabannya adalah yang A ya, classical conditioning menurut Pavlov. Betul Kak Widyaningsih. Gitu ya, kita lanjut ke soal nomor 49. Pada waktu mengajar, guru memberikan hadiah atau pujian. Ini adalah jelas sekali, ini teori belajar menurut connection, menurut Thorndike gitu ya. Terakhir, coba nomor 50. Menurut Hull, tentang systematic behavior, proses belajar merupakan upaya menimbulkan kebiasaan melalui A, B, C, D, atau E. Apa? Jawabannya yang paling tepat? Iya, betul sekali. Yang B ya, serangkaian percobaan. Di sini menurut Hull ya, gitu ya, sepanjang karya Hull itu mengembangkan ide berbagai bidang psikologi, terutama psikologi belajar, hipnotis, teknik sugesti. Nah, metode yang paling sering digunakan adalah eksperimental laboratorium. Maka ini istilahnya adalah serangkaian percobaan. Oke, itu dia. Semoga sukses kan semuanya. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita akhiri seksi belajar kali ini? Saya berikan kesempatan untuk bertanya. Masih ada waktu. Ini Kak Anis, Kak Lina, Kak Lia, Kak Yulia, Widyaningsih, Kak Angga, Kak Andriati, dan Kak Ani yang masih bergabung. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau tidak? Boleh menghidupkan mikrofon gitu ya. Boleh juga bertanya melalui kolom chat. Silakan kakak sambil menunggu pertanyaan. Teori-teori pembelajaran itu memang cukup banyak, apalagi kalau untuk mengingat terkait pedagogi yang materinya cukup banyak. Langkah-langkahnya adalah silakan tadi untuk kata kuncinya bisa ditulis ulang secara manual, misalkan kalau menurut biasa gitu ya, intinya apa, nah itu diambil inti-intinya saja. Jadi ambil kata kuncinya, tidak perlu menghafalkan secara keseluruhan, tapi pastikan untuk setiap materi tidak perlu dihafalkan, tapi dibaca secara tuntas gitu ya, dibaca semuanya. Nanti baru kita ambil inti-intinya. Kalau sudah, insya Allah nanti begitu ketemu soal, oh ini jawabannya ini gitu ya, jadi lebih mudah gitu ya.
tidak hanya terkait teori-teori pembelajaran, ini juga terkait nanti terkait metode gitu ya, model, lalu strategi. Ini limit sekali, kadang misalkan kayak inquiry gitu ya dengan metode yang lain gitu kan, kadang ada yang limit sekali. Ini bedanya di mana sih ya? Makanya kata kuncinya adalah silakan ambil kata kuncinya dan tahu perbedaan antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain gitu ya, supaya lebih memahami ini. Oke, itu saja. Sepertinya tidak ada pertanyaan dari semuanya ya. Jika tidak ada pertanyaan, saya doakan mungkin kakak sudah paham semua ya. Amin amin ya robbal alamin. Semoga nanti ketika ada materi atau soal-soal terkait pedagogik, kakak-kakak bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Amin amin ya robbal alamin. Saya doakan semoga kakak-kakak bisa sukses, bisa goal ASN P3K di tahap 3 di 2022 sehingga kakak bisa mendapatkan SKASN di 2022. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sukses untuk kita semua. Doa saya semoga semuanya bisa dipahami, bisa bermanfaat untuk kakak baik mengikuti tes maupun dalam pelaksanaan pembelajaran secara umum. Dari saya cukup sekian, saya Kak Jenny. Sampai jumpa di pertemuan besok hari Senin ya. Pertemuan terakhirnya nanti hari Senin. Pertemuan terakhir nanti diikuti pedagogik terakhir, sekaligus nanti diikuti untuk pertemuan hari Selasanya nanti ada tryout untuk keseluruhan. Siapkan, silakan belajar. Semoga kakak-kakak bisa sukses semuanya. Amin amin robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di